wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Marlenatul Fitria, dan juga rekan saya, Yesti Arista, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Perkembangan Karir Ellie Ginsberg dan juga Teori Kepribadian Karir John L. Holland. Biografi singkat Ellie Ginsberg. Ginsberg menjadi profesor ekonomi di Universitas Columbia pada tahun 1935. Dalam kapasitas inilah, ia berkenalan dengan Jenderal Dwight D. Eisenhower. Tak lama setelah Eisenhower menjadi presiden di sana pada tahun 1948. Ginsberg dan Eisenhower membayangkan sebuah proyek yang akan melakukan penelitian yang luas mengenai catatan militer yang mendokumentasikan penolakan 2 juta orang dari tugas aktif selama Perang Dunia Kedua, dengan maksud untuk menerapkan temuan itu pada berbagai masalah tenaga kerja baik dalam kehidupan militer maupun sipil. Teori perkembangan karir Ginsberg. Yang pertama yaitu masa fantasi, masa anak-anak sampai umur 11 tahun. Pada tahap fantasi, anak-anak lebih sering menyebutkan cita-cita mereka kelak ketika mereka telah dewasa. Yang kedua, masa tentatif. Masa tentatif ini anak mulai menyadari bahwa anak itu memiliki minat dan juga kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masa tentatif dibagi menjadi 4 subtahap, yaitu yang pertama, tahap minat. Anak cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang hanya sesuai dengan minat dan kesukaan mereka saja. Yang kedua, tahap kapasitas atau kemampuan. Tahap individu mengenali walaupun secara samar keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk bisa memainkan karir tertentu. Yang ketiga yaitu tahap nilai. Tahap di mana individu mulai memperoleh persepsi yang jelas tentang pekerjaan yang kemungkinan besar termasuk di dalamnya bagaimana proses masuk dan sistem pembayarannya. Yang keempat yaitu tahap transisi. Saat individu menyadari pentingnya pengambilan keputusan karir meskipun dalam tahap dasar, seperti memilih pendidikan lanjut untuk mencapai karir yang diharapkan. Yang ketiga yaitu masa realistik, tahap di mana mereka sudah mengenal dengan baik minat-minat, kemampuan, dan nilai yang ingin dikejar. Tahap realistik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap eksplorasi, di mana individu mulai memfokuskan karir melalui pendidikan lanjut. Tahapan ini diisi dengan pengalaman yang diperoleh melalui bangku perkuliahan atau pengalaman bekerja bagi yang tidak melanjutkan pendidikan. Yang kedua yaitu tahap kristalisasi, tahap di mana individu melihat pekerjaan yang paling sesuai dengan keadaan diri, minat, dan juga latar belakang pendidikan. Yang ketiga, tahap spesifikasi, tahap individu mulai memilih pekerjaan yang paling sesuai dan akhirnya menjalani pekerjaan tersebut. Biografi singkat John L. Holland. John Louis Holland lahir pada 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska. Ayahnya bermigrasi dari Inggris ke Amerika Serikat ketika berusia 20 tahun, bekerja untuk The Young Men's Christian Association atau YMCA, sementara ibunya adalah guru sekolah dasar. Sejak awal, Holland mempelajari bidang psikologi, Perancis, dan matematika di Municipal University of Omaha yang saat ini dikenal dengan University of Nebraska at Omaha. Holland merupakan profesor sosiologi di Johns Hopkins University dan seorang psikolog. Konsep kunci teori John L. Holland yang pertama yaitu konsistensi, yaitu tingkat hubungan antara tipe-tipe kepribadian atau antara model-model lingkungan. Yang kedua adalah differentiation, yaitu beberapa tipe kepribadian atau lingkungan lebih dibatasi secara jelas daripada yang lainnya. Yang ketiga yaitu congruence atau derajat kesesuaian antara tipe kepribadian orang dan juga lingkungan. Yang keempat yaitu identity, yaitu tingkat kejelasan, gambaran tujuan, minat, dan bakat seseorang. Yang kelima, kalkulus, menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana karakteristik individu dan lingkungan mengakibatkan pilihan dan penyesuaian pekerjaan.
Selanjutnya yaitu tipe kepribadian. Yang pertama ada tipe realistik. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih yang berorientasi pada penerapan, pada aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur, dan sistematik terhadap objek-objek, alat-alat, mesin, dan binatang-binatang. Ciri-ciri dalam tipe kepribadian realistik ini meliputi suka kegiatan-kegiatan di luar, tidak terlalu suka bersosialisasi, tidak suka hal-hal kompleks, atau lebih menyukai kesederhanaan. Biasanya pekerjaan yang dipilih seperti insinyur otomotif, pembuat boiler, electrician, dan petani. Tipe kepribadian yang kedua yakni ada tipe investigatif, yakni tipe yang memiliki preferensi untuk aktivitas yang memerlukan penyelidikan, observasional, simbolik, sistematik, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan kultural agar dapat memahami dan mengontrol fenomena tersebut, dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif, sosial, repetitif. Contohnya dalam kepribadian ini biasanya seorang ahli kimia dan ahli fisika. Tipe kepribadian yang ketiga yakni tipe artistik atau tipe seorang seniman, memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung dan lebih mementingkan keadaan sekitar melalui berekspresi diri. Nah, ciri-cirinya biasanya berpikir abstrak, menyukai estetika atau keindahan, kreatif, dan imajinatif. Pekerjaan yang dipilih biasanya seorang pelukis, aktor atau artis, dekorator interior, fotografer. Yang keempat ada tipe sosial, tipe yang lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan orang lain dengan menekankan pada membantu, mengajar, atau menyediakan bantuan. Seperti ciri-cirinya pandai bergaul dan berbicara, komunikatif, suka memberi dan membantu, bertanggung jawab, dan berjiwa kelompok. Nah, pekerjaan yang dipilih biasanya seperti seorang manajer, konseling, atau menteri. Tipe kepribadian yang kelima yakni tipe interpretation, yaitu seseorang lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang-orang lain untuk perolehan ekonomik atau tujuan-tujuan organisasi. Kompetensi-kompetensi kepemimpinan, persuasif, dan yang bersifat supervisi yang akan dikembangkan dan yang ilmiah diabaikan. Memandang diri sebagai agresif, populer, percaya diri, dan memiliki kemampuan memimpin. Keberhasilan politik dan ekonomi dinilai tinggi. Biasanya ciri-cirinya seperti orang yang ambisi, dominasi, optimisme, dan orang yang bersosiabilitas. Yang keenam di sini ada tipe kepribadian konvensional atau tipe seorang pengusaha. Cenderung menggunakan keterampilan berbicara dengan situasi di mana ada kesempatan untuk mempengaruhi orang lain atau tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang tidak pasti. Nah, ciri-ciri orang tersebut biasanya percaya diri, mudah beradaptasi, ambisius, dan mau mempunyai atau berkeinginan untuk mengungkapkan kemampuannya. Pekerjaan yang dipilih biasanya penafsir harga, manajer keuangan, dan aktivis lingkungan. Kesimpulan, menurut Ginzburg, teori kepribadian karir, bahwa pilihan okupasional merupakan proses perkembangan yang pada umumnya mencangkup kurun waktu selama 6 hingga 10 tahun yang dimulai dari sekitar usia 11 tahun dan berakhir sesudah usia 17 atau awal masa dewasa. Terdapat 3 periode atau tahapan dalam proses pemilihan okupasi, yaitu periode fantasi, tentatif, dan realistik. Yang kedua, teori kepribadian karir menurut John L. Holland, yakni memberikan perhatian pada karakteristik perilaku atau tipe kepribadian sebagai penyebab utama dalam pilihan dan perkembangan karir terhadap individu.